Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. How come no one told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. What do you know? Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough. Didn't know you had any to be hurt at all. You were Oke, halo semua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Ya, semakin lama ini ya, seleksi alam ya. Semakin sedikit yang bergabung, tapi it's okay. Terima kasih teman-teman udah terus bertahan sampai kelas keempat. Dan semoga semakin banyak wawasan yang dapat di 3 pertemuan kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan keempat, masih dengan pemateri yang sama. Kakak Jet. Oke Kakak Jet, udah siap? Udah siap, kita serahkan pada Kakak Jet. Silakan. Aku share screen ya. Mas Rio ini nggak bisa di share screen sih. Coba digantiin dulu jadi co-hostnya, Mas. Halo, tes. Halo, tes. Kedengaran suaraku? Sudah bisa? Sebentar Bang. Ini Oh, nggak bisa bentar, sebentar. Oh ya, ada beberapa ini aku. Nah. Udah bisa belum sekarang? Udah ini. Oke, silakan Jet. Oke, kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, selamat sore semuanya. Untuk di pertemuan keempat ya, untuk pertemuan keempat hari ini kita akan mempelajari mengenai pendalaman React yang lebih dalam. Ketika project React kita yang kita kerjakan nanti semakin besar atau semakin kompleks dan semakin banyak komponen yang kita gunakan, terkadang kita nanti kita akan menemui berbagai macam masalah ya di React ini. Kalau misalnya website yang kita kerjakan itu makin besar dan makin kompleks. Nah, karena apa? Karena si React ini dia konsepnya itu, ingat yang di pertemuan pertama dia konsepnya itu komponen ya.
Jadi kalau misalnya kita mau ngirim data dari satu komponen ke komponen lain, itu harus pakai props gitu. Nah, jadi sekarang ini kita akan mempelajari yang namanya state management. State management ini yang menjadi hal untuk memudahkan masalah tersebut gitu, masalah mengenai manajemen state atau state management. Next. Oke. State management itu apa? State management itu kalau kita lihat ini fungsi atau cara yang digunakan untuk mengatur data atau state. Jadi kita bisa menyimpan bagian-bagian dari data ke dalam file-file yang bisa kita gunakan ke dalam file yang bisa kita gunakan, dan data tersebut kita bisa gunakan secara ulang gitu atau secara reusable. Jadi kita nggak harus mengirimkan props antara satu komponen ke komponen lain. Secara gambaran gini ya, kalau belum paham, misalnya ya, sorry. Nah ini misalnya ada kotak nih. Kotak ini kita anggap kalau misalnya di file ini app ya, namanya app.js. Oke, kotak merah ini deh. Nah, kotak merah ini kita anggap app.js. Di dalam app ini kan pasti kita akan temui yang namanya komponen. Komponen itu kita misalnya komponen A sama komponen B. Sorry nih, ini cuma bikin contoh aja. Nah, ini komponen A. Di sini kita bikin garis. Terus kita bikin lagi garis di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, ini komponen B ini. Oke, biar ada gambaran aja sini. Nah, karena ini sistemnya komponen gitu kan. Misalnya nih di komponen B, di komponen yang kuning ini, kita punya fungsi nih gitu kan. Kita punya fungsi untuk nge-fetching data gitu. Tapi datanya dari mana gitu? Tapi datanya ada di misalnya di warna hijau ini, di komponen A. Di komponen A. Nah, karena sistemnya komponen, jadi kita nggak boleh kayak gini, jadi kita ambil langsung kayak gini gitu. Itu nggak boleh kalau di dalam React yang sistemnya komponen. Nah, kalau di React ini kita harus melalui si state-nya dulu, melalui si parent-nya dulu yang di atasnya itu si app. Terus dari app dia ngambil data child-nya itu gitu. Jadi kan kalau dilihat-lihat kan ribet kan. Terus dari child kita oper lagi ke sini. Terus habis kita oper, barulah kita bisa terima data dari sini buat diolah gitu. Oke. Nah, state management ini dia sistemnya kayak tempat penampung gitu deh. Seperti yang di slide ini kan. Digunakan untuk mengatur data atau state. Jadi kita akan bikin state management itu kayak gini. Kita akan bikin tempat penampung data di mana si state itu dibutuhkan atau enggaknya itu tergantung dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya gini. Nah, misalnya kita udah punya data nih. Kita udah simpan data di dalam state di sini, state ini yang biru. Terus kita mau gunain data itu di komponen si B gitu. Kita nggak harus melewati si app ini. Jadi kita langsung minta aja gini. Dari sini kita bisa minta ke state-nya. Nah, si state-nya itu bakal ngirim langsung ke sini. Gitu. Terus kalau misalnya mau dipakai ke komponen lain gimana? Ya udah kita tinggal minta lagi gitu dari sini. Dari state manajemennya, terus nanti state manajemennya bakal naruh di sini. Ini datanya buat kita olah gitu, mau di mana dan sesuai kebutuhannya gimana gitu.
Sampai sini pada nangkap nggak untuk penjelasan mengenai state management ini, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Halo? Halo, halo. Ya, gimana teman-teman? Apakah Suaraku ada jelas? pertanyaan? Gimana? Belum, Kak, mungkin. Belum ya? Jelas ya berarti? Oke. Jelas. Sebentar, ini ada chat. Oke, nice. Oke, di state management itu ada banyak ya. Kalau misalnya kalian cari nama-nama state management itu seperti apa, ada block, terus ada Redux yang akan kita pelajari di hari ini. Terus di sini kita lihat ada Vuex. Vuex ini state management untuk framework-nya Vue.js. Kalau kalian misalnya pernah pakai Vue.js, nanti kalian kalau misalnya punya state management, pasti dia pakai Vuex namanya, Vuex. Nah, untuk GetX ini state management yang digunakan untuk Flutter. Flutter itu kayak apa ya? Mobile apps. Kalau kalian mau bikin mobile apps dan membutuhkan sebuah state management, pasti kalian menggunakan GetX. Oke. Masuk kita ke Redux. Nah, Redux itu apa? Redux itu open source library JavaScript untuk mengelola dan membuat state menjadi terpusat. Dan kalau kita tahu si Redux ini sebenarnya bukan bagian dari React gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai framework lain atau library lain, itu kalian bisa pakai si Redux ini. Tapi apa ya, gimana ya bilangnya? Tapi si Redux ini itu sering digunakan di aplikasi yang berbasis React gitu, berbasis React atau framework apa ya, satu lagi, Angular. Kalau kalian pernah pakai Angular, itu kebanyakan pakai si Redux ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Redux Toolkit, sebenarnya sekitar mungkin tahun lalu ya, ini aku baru tahu juga, sekitar tahun lalu itu ada penerapan kayak standar khusus lah untuk menulis kode Redux gitu. Dulu untuk menggunakan Redux ini itu dengan semudah kalian install gitu, npm i Redux gitu kan. Terus kalian bisa bikin tempat pengelolaannya gimana. Nah, sekarang ini si Redux ini udah membuat package baru namanya Redux Toolkit. Jadi ini Redux Toolkit ini kayak package yang dikembangkan dan bisa menjadi standar baru untuk kita nanti menulis kode Redux. Jadi menurut si Redux ini ada beberapa masalah masalah utama pada Redux. Yang pertama yaitu konfigurasi store yang bisa dibilang rumit. Terus kita juga harus menambahkan package-package untuk bisa bikin fitur si Redux ini kayak lebih berguna lah gitu, nggak cuma nge-fetch doang. Nah, yang ketiga itu si Redux itu punya terlalu banyak boilerplate. Kalau misalnya di boilerplate itu, kalau misalnya kalian buka Redux, nah di sini nih, boilerplate itu kayak ada action, ada reducer, ada store gitu. Jadi dia harus butuh 3 hal ini gitu, boilerplate maksudnya. Nah, di Redux Toolkit ini katanya bakal kita gunakan untuk mempermudah hal tersebut gitu. Dan ini juga hal baru buatku yang udah lama nggak pakai Redux. Dan sebelum aku membuat materi kelas ini gitu, saya coba-coba juga untuk penggunaan Redux Toolkit-nya. Mungkin ada beberapa hal sih menurut pengalamanku yang berbeda gitu secara signifikan. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke prakteknya ya. Cara penggunaannya yang pertama. Di sini.
Ini website kita kemarin ya, yang jelek ini. Nah, di sini ada home, ada about, terus di sini kita di bagian home waktu itu nge-fetching data ya, yang dari JSON placeholder kalau nggak salah. Oke, pertama-tama itu kita matiin dulu ininya, servernya. Terus kalian bisa lihat dokumentasi di sini. Namanya aslinya Redux ya di sini. Di sini. Untuk startnya kalian bisa lihat instalasinya di sini. Tapi sekarang kita udah disarankan menggunakan Redux Toolkit sekarang. Gitu. Dulu cuman npm, dulu cuman gini. Sekarang kita udah harus pakai gini sih. Oke. Terus ini kita tinggal copy aja. Gampang. Masuk ke bagian sini. Nah, ini kita install. Nah, kita lihat package JSON-nya ya. Misalnya nanti di sini dia ada nambah nggak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya di bagian dependencies-nya itu ada Redux.js/toolkit. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau si Redux ini kan bukan bagian dari React ya. Berarti kan kita butuh penghubungnya gitu, penghubung antara si React sama si Redux. Nah, kalian bisa install juga npm i React Redux. React Redux ini gunanya sebagai penghubung aja ya, gitu, supaya kita bisa gunain si Redux ini di aplikasi kita. Nah, ini udah terinstall juga. Nah, hal pertama yang kita bikin itu kita bikin folder sebagai tempat state-nya, tempat penyimpanannya gitu. Nah, kita bikin namanya store, nama foldernya. Terus di sini kita bikin index. Nah, di sini kita nge-import bagian dari si Redux. Jadi kita bisa import namanya config configure store didapat dari dependensi si Redux/toolkit ini ya. Oke, mulai dari sini kalian bisa ekspor juga. Ini bakal kita kirim export default si configure store-nya. Oke, baru kita masuk bagian Reducer. Reducer ini kalau kita lihat misalnya di bagian, bentar ya, Redux. Nah, di sini kan ada Reducer ya. Reducer ini kayak tempat penampung data lah istilahnya. Kayak state. State kan bentuknya kayak variabel yang bisa menampung data gitu. Jadi bisa bentuknya array atau string. Nah, sama halnya dengan Reducer. Reducer itu tempat penampung si data. Oke. Nah, dari sini, ini kan kita sudah ekspor. Cara gunakannya, itu kita masuk ke bagian index.js yang ada di sini untuk ngubungin ke bagian ini ya. Jadi, pertama, kalian itu import si store-nya. Import store from store. Ini kalau kita klik, nah dia mengarah ke sini ya. Import store. Terus kita import yang namanya provider. Nah, provider ini dari mana? Provider ini dari React Redux. React Redux itu ingat gunanya untuk menyambungkan antara si React dengan si state management Redux. Oke. Nah, di sini ada React Strict Mode. Si bagian app ini kita bungkus dengan si provider.
Nah, kita bikin store, diambil dari store ya. Sini. Oke, sampai sini kita lihat dulu. Ini masih belum ada apa-apa. Intinya ini guna store-nya ini untuk menyambungkan dia dengan si Redux ya. Store ini dapat dari si store yang kita bikin, aplikasi di sini. Nah, ini kan dari Redux Toolkit. Ini kita hubungin di bagian indeks ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Halo. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau emang yang kurang jelas atau ini silahkan lo kita feel free buat discuss di sini. Boleh discuss, teman-teman. Oh, sorry. Mungkin bisa diulang langkah-langkahnya. Oh, ini Mas Bekti, ini mau diulang dari mana? Dari awal kah? Yang dari bikin konfigurasi? Halo? Ya, installnya tadi. Oke. Nah, yang pertama itu ingat ya, yang kita install itu si Redux. Ini kalian bisa lihat dari dokumentasi yang ini. npmi Redux JS Toolkit. Oke, kalian bisa dengan mudah dengan copy aja gini. Copy, terus kalian di sini npmi. Satu ya. Oke, yang kedua kalian download, kalian install yang namanya React Redux. React Redux ini gunanya untuk menyambungkan pokoknya. Karena si Redux ini bukan bagian dari React gitu, di luar React. Nah, step pertama itu kita bikin dulu nama folder penampungnya. Biasanya namanya store, yang isinya itu index. Nah, index ini isinya itu configure store. Configure store ini bagian dari si Redux toolkit-nya, teman-teman. Si bagian dari Redux toolkit-nya. Terus gimana ya jelasnya? Terus si index ini kita bawa dia ke bagian index JS yang di sini. Nah, providernya ini, penghubung dari si React Redux ini, kita bawa dia ke bagian root rendernya dengan membawa si store ini, teman-teman. Oke? Mas Bekti gimana? Paham? Halo? Oke, udah paham sebenarnya chatting ya. Oke. Selanjutnya kita mau bikin yang namanya file untuk nge-fetch ya. Itu di mana sih bagiannya gitu? Di bagian untuk melakukan fetching-nya atau tempat menyimpannya. Nah, ini kita bisa bikin lagi folder namanya features. Nah, di dalam features ini di sinilah kalian gunakan misalnya sebelumnya apa ya namanya? To do ya, misalnya namanya to do ya. Kita bikin aja di sini to do slice deh, to do slice.js. Oke, dari sini to do slice.js ini kita import. Kenapa namanya slice? Itu slice itu bagian dari si Redux Toolkit. Jadi gunanya itu kayak mempermudah kita. Kan di sini kan mana ya jelasinnya? Nah, di sini kan ada action ya. Ada action sama reducer kan. Slice itu gunanya kita nggak harus bikin action ini lagi gitu. Jadi kita cuman jadi di dalam reducer ini, di dalam slice ini, sorry, itu kita sudah menginput si reducer dan action secara bersamaan. Nah, jadi pertama kita import dulu si create slice dari si Redux Toolkit sama create apa namanya?
Create async create async tang. Create async tang ini sebagai middleware. Middleware kalau kalian ingin gimana ya caranya? Menggunakan data secara asinkronus gitu, mengakses data secara asinkronus. Nah, pertama ekspor dulu. Ekspor cons misalnya get to do's ya, nama fungsinya. Nah, kalian panggil create, sorry, ini mengganggu. Create slice. Nah, di sini namanya kalian bisa, ini nama action ya. Kalau kalian lihat di sini kan, ini ada action. Nama actionnya itu berupa string. Jadi kalian bikin di sini misalnya to-dos / get to-dos misalnya. Terus di sini asinkronus untuk memanggil fetching-nya gitu, melakukan fetching. Sinkronus callback function. Nah, di sini kan kalau kalian biasanya gunain bentar di bagian home ya. Di sini kan kalian fetching data ya. Fetching namanya. Nah, ini kalian gunainnya di bagian slice-nya gitu, nama slice-nya. Contohnya kayak return fetch. Nah, di sini kita ambil URL-nya. Oke. Terus datanya pengen kita apain, misalnya then respon. Kita ubah responnya menjadi JSON ya, respon.json kayak biasa yang di sini kita ubah kayak biasa. Terus kalau misalnya catch itu kalau misalnya hasilnya error ya, kalian bisa gunakan console.log. Ini sebenarnya untuk catch ini kalian bisa gunakan perintah lain ya, tapi ini sederhananya kita bikin error dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Paham nggak maksudnya alurnya ini? Jadi kita pertama kita ambil asinkronus dulu. Ini ya. Ini asinkronus ya. Berarti create asinkronus tang. Ini kita ambil di sini, teman-teman. Halo? Halo? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang alurnya gimana? Nah, teman-teman. Quite clear kayaknya ya. Ada yang tanya. Dia lanjut aja. Lanjut ya. Oke. Nah, ini kita bikin fungsinya dengan bikin misalnya const to-do slice gini. Terus kita bikin create slice. Nah, di sini dia ada parameter yang dimasukin. Contohnya kayak name-nya misalnya to-do. Terus di sini ada initial state. Initial state ini bagian dari redasser ya. Kalau misalnya kalian gunain redoxing sebelumnya, initial state yang menerima itu bagian dari to-do. Propertinya itu to-do dengan isi array. Terus state yang kedua itu kita bikin namanya loading deh. Loading. Dia sifatnya mungkin boolean, kita bikin false di awal. Nah, di sini ada namanya extra reducer. Extra reducer ini kayak perintah selanjutnya gitu. Reducer ini bakal diapain? Nah, contohnya misalnya get to do's. Misalnya kalau pending,
kalian bisa bikin dua parameter di sini, ada state sama action. Callback function. Nah, callback function ini kalian bisa bikin state. Ini state ya, kalau kalian lihat di sini, initial state ini state dot loading. Gini. Gimana teman-teman? Sorry. Ini callback function, sorry. State sama action. Nah, kalau misalnya datanya itu terisi, berarti get.todos ini .fulfill, kalian bisa bikin state sama isinya, state, terus action, callback function, callback function. Nah, di sini misalnya kalau misalnya datanya udah terisi, state.loading-nya kita ganti jadi false. Terus kalau misalnya kita bikin state.todo, itu isinya bisa bikin apa ya? Dalamnya action.payload. Payload ini data dari sini ya, teman-teman. Res.json. Nah, kalau dia misalnya rejected, datanya nggak dapat, kita bisa bikin get todos.rejected. Ini dapat dari state, kita ambil state sama action. State.loading-nya sama dengan false. Nah, ini si to-do slice-nya bakal kita ekspor, bakal dipakai keluar. Jadi kita bikin export default to-do slice.reducer. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Nah, teman-teman, apa ada yang kurang jelas atau ada teman-teman coba gitu sebelumnya lalu ada yang kurang, misalnya kayak pertanyaan berhubungan, boleh tanya juga sekarang di sini supaya lebih dalam pemahamannya. Belum ada sepertinya. Oke, lanjut. Nah, ini ada nih. Tadi yang provider di set di mana? Nah, provider ini itu set di bagian indeks, Bang. Oke. Provider ini di set bagian indeks. Dapatnya provider ini dari mana? Ini kita dapat dari React Redux yang kita install tadi di awal. Nah, provider ini kita deklarasikan tag-nya. Dia itu ngebalut si app. Jadi dia bisa fungsinya si Redux ini bakal kepake gitu di dalam si provider. Nah, fungsi Redux itu ada di mana? Fungsi Redux itu ada di store-nya. Store-nya yang kita isi di index.js yang diambil dari Redux/toolkit. Oke. Mas Bekti, gimana? Halo. Oke, coba lihat ulang. Nah, gini dia. Ini store kita import dulu ya. Kita import dari file si store index ini. Ini kalian bisa bikin /index juga gini. Nah, sama aja. Terus provider ini kalian dapat dari React Redux. Gimana Mas Bukti? Bisa? Oke, nice. Yang lain? Amankah? Halo? Halo, halo?
Sejauh ini masih aman. Aman ya? Masih aman. Oke, nice. Oke, tadi di mana ya? Sampai di sini ya. To-do/reducer. Nah, to-do/reducer ini bagian yang ini kita bakal ekspor kan di sini. Nah, ini importnya di mana gitu? Importnya itu di bagian index. Di bagian index yang ini. Index store. Index store di sini. Nah, di sini kalian bisa import namanya tadi to-do apa ya? Bentar. To-do/reducer berarti to-do reducer aja bikin ya misalnya. To-do reducer from, nah kalian bisa lihat bagian features to-do slice di sini. Nah, ini dipakai di mana? Kalian bisa pakai untuk menggantikan si reducer ini gitu. Boleh namanya bisa diganti jadi to-do reducer gitu. Ini. Nah, kalau misalnya ada lagi reducer yang lain, kalian cukup tambahin di sini gitu. Misalnya user reducer. Isinya kalau misalnya belum ada ya kalian array-kan aja dulu gini gitu. Ngolahnya lagi, untuk ngolahnya ya udah kalian tinggal tambahin di sini namanya user slice.js di sini. Import lagi, misalnya tadi create slice gitu kan. Slice. Nah, kayak gini-gini. Sama dengan ini. Tergantung apa yang kalian butuhkan di dalam file ini gitu. Oke? Amankah teman-teman? Kita hapus dulu ya. Kita fokus ke to-do dulu. Halo? To-do deh, biar cantik. Halo, tes. Ya. Aman ya? Aman, masih clear suara. Nggak ada Oke. masalah. Nah, kita masuk fungsinya ke home ya. Ini belum jalan ya. Nah, ini belum jalan ya. Nah, kalau kita seleksi sebentar. Reducer is require argument but must function as basic configure store. Ini enggak, ini bagian dari node modus. Nah, ini kita misalnya hapus dulu ya di sini. Di sini halaman home ini deh. Ini aja deh. Ini nggak butuh deh. Di sini terus ini kan udah kita buat ya. Berarti kita nggak usah panggil lagi di sini gitu. Di sini. Bentar. Nah, fast to-do-nya juga udah nggak kepake. Terus set to-dos ini yang state ini yang sebelumnya kita bikin ini udah nggak lagi ya. Ini si state to-dos itu adanya apa ya dibilangnya? Adanya di bagian set SPAJ dia di mana? Nah, dia di bagian sini sih. Dia udah langsung terdeclare dari sananya gitu. Ntar kita coba ya. Jadi pertama-tama yang kita bikin ada use effect, ada use state. Berarti sama di Redux ini, tunggu ya. Di Redux ini ada juga yang namanya hooks. Oke. Di React ada namanya use effect sama use state. Nah, kalau di Redux itu ada namanya use dispatch sama use selector. Ini. Nah, gunanya si use dispatch sama si use selector ini, use dispatch itu lebih ke memanggil fungsi yang ada di sini. Nah, kita akan manggil fungsi ini menggunakan si use dispatch. Sedangkan use selector itu kita dapat dari state yang ada di sini. Oke? Nah, jadi pertama-tama
kita jabarkan dulu si dispatch-nya, berarti let dispatch sama dengan use dispatch gini. Oke. Terus untuk gimana? Kita import ya. Kita ambil, coba import. Kita import namanya bentar. Get to do's ya. Get to do's ini dari to do slice. To do slice ini berarti import get to do's from. Nah, to do slice ini kan kalau kita lihat sebelumnya itu kan kayak fungsi mapping yang gini kan, yang ini itu kan sebenarnya ada di sini kan, di bagian sini kalau nggak salah. Nah, ini kita udah pindahin di sini, jadi kita tinggal memanggil aja gunanya ini. Oke, jadi pertama-tama kita bikin nama variabelnya apa ya, const tudus kan namanya, sebentar, tudu ya, tudu sama si loading itu dapat dari use selector yang isinya state yang di callback. Nah, ini kalian bisa bikin state.todo. Nah, untuk memanggilnya itu kan kita biasa pakai use effect ya, menggunakan hooks dari si React. Jadi kalian bisa bikin panggil fungsinya dispatch, isinya apa? Isinya fungsinya itu kan get to do's ya, get to do's yang ada di sini kita panggil get to do's. Nah, terus sama seperti biasa gitu, ini kita bisa jabarin di sini, teman-teman. Coba ya, ini banyak yang nggak kepake lagi. Ntar kita rapihin dulu. To do is assigned value but never used di line 7. Ya, ini belum dipakai. Kita bilang to do's lah ya, to do's. Loading juga sama, rehook is has misdependency dispatch. Either dependencies the array included. Oke. Dispatch berarti kita bikin di sini. Use navigate itu untuk routingan, kita bisa bikin di sini. Coba dulu ya. Ini aman nggak? Redux configure store index CS4. Sebentar. To do's dispatch selector. Halaman home di sini. Function get is for function home. Sebentar, ini kita rapiin dulu. Dispatch dapat dari ini, to do's iya, selector set. Coba kita console log dulu. Console.log, apakah dia to do's-nya ada? Is required. Reducer is a requirement argument. Must be a function. Coba kita lihat di bagian Redux sebentar. No. Sebentar ya, kita coba ulang start. Oke, dia nggak ada tetap. Kita lihat dulu sebentar. Redux index.js factory. Reducer is a function. Jack can be paste. Ini halaman home, loading. Just to do slice, ini ada. Get to do's dapat dari sini. Ini kita return fetch
.ben. Coba kita konsol dulu ya. Kita baca nggak ya? Oh, data console.log. Ini data. Oke. Nggak ada kebaca kah? Di mana ya datanya? Bentar. JSON. Udah pas deh. Tentang di sini. Create slice. Iya. SPAJ. Asynchronous. Ini pakai fungsi callback to do slice. Create slice benar. Coba ya kita lihat bentar di bagian penggunaannya. Basic sample, create store, iya. Bentar. Coba indeks Kak, tolong di Kak tadi dibilangnya reducer nih, index.js. Sebentar kita lihat index.js. Export. Ini nggak ada yang salah sih. To-do reducer itu dapat dari to-do slice features. Oke. I know. Aku tahu. Oke, ini reducer. Sorry. Ini. Nah, di sini reducernya apa? Oke, Mbak Febrina, nice. Sorry ya. Ini dapat dari to-do reducer. Nah, kita lihat ada nggak ya? Nah, oke. Di sini ada. Ini kalau kalian lihat ada data di sini. Ini konsolog dari si ini yang tadi di konsol, terus yang di sini konsolog to-dos. Coba ya kita lihat ini data to-dos, kita konsol. Nah di sini kan ini data to-dos, tapi dia ini data to-dos tapi dia kosongnya. Coba ya kita mapping. Sorry. Nah, di sini dispatch gets to. Coba di sini aja, kita nggak panggil, cuma sekali panggil. Oke, dia kosong, terus dia ada. Nah, di sini kita bikin, coba ya. JSON stringify, isinya to-dos. Baca kah? Udah nggak baca ya. Ntar. JSON stringify. Sebentar, ini errornya reloading. Coba kita langsung to-dos.map. Dia menghasilkan to-do. Coba kita bikin LI deh. LI. Nah, LI ini isinya pecahan tadi ya. To-do.title. Coba masuk belum ya? To-dos is undefined. To-dos is undefined. Data to-do. To-do dapat dari to-dos. Apakah namanya harus sama dengan si ini kah? Coba ya. Mas mau tahu kalau map diganti dengan for each apakah bisa? Map itu seperti for each sih, benar. Jadi kayak for each nama datanya, terus dia dipecah-pecah gitu kan.
mending pakai map sih kalau menurutku ya. Apakah bisa? Gue belum pernah coba, tapi untuk amannya sih, karena dia sistemnya kan mirip ya dengan 4H gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Oke, nice. Bentar ya, ini ada masalah sih. Ini development. Bentar, ini ada to-do slice. Ini ada yang salah kah? Atau ini ada agak susah sini. To-do, iya, to-do. Kalau kita konsol di sini, datanya nggak ada. Oke, state, coba state dulu. Mungkin dia nggak kebaca. Sebentar. Ini data to do. Oh, ini belum kebaca kali ya. Use selector ini belum kebaca. Berarti apa kita harus import lagi kah? Coba ya. Import. Kayaknya enggak deh. Configure store kan udah ya. To-do reducer. Import to-do reducer dari slice. Sebentar ya, kita lihat dulu Redux. Redux toolkit. Getting started, quick start. JS, store, provider, yes, ini kayak biasa. Create, oke. Ini increment biasa. TP oke. Use selector. Use selector baru kita panggil namanya. Nah, ini kan ada ya. Ini kita bikin namanya. Sebentar. Const to-dos. To-dos ini ada dari use selector. Terus gak ada yang salah sih ini. Sebentar. Const to-dos use selector. To-do value. Masalahnya dia state-nya dia nggak kebaca sih. Coba ya. Ini kita bikin to-do. Use selector. Oke. State. Nah, ini kita bikin to-do.state ya. To-do.value. Kalau kita bikin value, dia di sini. Nah, dia di sini tetap nggak kebaca karena si state itu sendiri juga belum ada gitu. Si state jadi ini belum kebaca, no. Jadi apalagi kalau kita bikin state.todo, jadi dia nggak masuk sih. Kalau dia bikin state.todo as to-dos. Sebentar ya, to-dos. State.todo sama aja sih sebenarnya. Nah, ini data to-do ini kosong. Sebentar. Dari mana ya data selector tadi? Dari sini. Export differ configure store. To-do. Use selector to-do. Sebentar. Bisa cari sama ya, teman-teman. Bentar. Ini ada. Nah, dia ambil counter dari counter si slice. Si counter ini diambil, nah dia nggak ada ngambil dari mana kan? State. Nah, di sini ada counter, dia masukin ke dalam counter. Sebentar. Yang salah kan? State. Ada salah ketik atau state. Selector. Use selector sama. Kita ambil dari Redux.
Ada use dispatch. Nggak ada sih yang salah sebenarnya. State.value. Coba ya. Ambil store root state dari configurator state export type. Coba ya, sebentar. Import from import to do dari si store/index. Coba kita konsol ambil to-do-nya, nggak jalan sih ya. To-do sama dengan state.to-do. Coba console.log to-do. Baca ya. Ini to-do. Import to-do as was not found. Sebentar. Lihat dulu sebentar. Susah ya. Add to-dos, create slice, benar. Initial state, oke, let's say ini to-dos. Configure store. Oke. Sama sih, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Filter reducer. Yes, aku ambil dari reducer. Reducer dot ini to-dos. No, to-do ini declare whatever it. Nggak dapat ya. Configure store, iya. Store. Oh, coba to-do di sini. Ini ngarah ke, nah coba kita bikin nama to-do-nya di sini sebentar. Instead aja console. Sebentar. Console.log to-do. Ini to-do. Ini kita hapus. Sebentar, ini dia. Nah, ini ada objeknya file. Oh, nggak dapat. Listener get state. Nah, ini to-do nggak dapat sini. To-do.set state. Console of to-do. Get to-do selector. State. Title di sini. Tadi sebelumnya aman ya Kak, pas bagian mana yang dia pas bagian kita ngambil si to-do-nya si Feb ini. Kalau kita misalnya kita biarin dulu, to-do is undefined. Ini kita biarin dulu deh. Soalnya ganggu. Ini kan kosong ya. Kosong kan. Kalau misalnya di sini ke to-do.object to-dos.to-dos. Bentar. Sebentar ya. Kalau kita bikin gini. Ini to-do. Dia nggak kebaca ya. Ini to-do. Padahal dia ngambil state. Ini to-do. Ini to-do nggak kebaca. To-do.to-do. Enggak sih. Once to-do, use selector state to-dos. Kita coba. To-dos.
Oke. Kita konsolok dulu tudusnya. No, dia nggak kebaca juga. No. Di sini undefined. Karena kalau kita lihat dari state-nya aja gitu. Dari state-nya aja dia udah nggak kebaca di sini. Coba ya. Nah, coba kita bikin tudus lah. Tudus kan namanya? Tudus, yes. Nah, dia nggak kebaca. JSX11. Nah, ini dia kebaca nih. Array to-do isinya. Oke. Berarti kita bikin to-dos. Kita bikin to-dos sama ya, kebaca. Enggak deh. Kita bikin to-do. To-do ini dari mana ya? Bentar. To-dos. Bentar, to-do. Pecahan dari state to-dos. Oke. Coba kita bikin di sini. Hilangin. Kita bikin to-dos di sini. Kita bikin to-dos juga di sini. Apakah sama? Kita konsoloknya si to-dos di sini. Sama ya? Enggak sih. Ini to-do. No. Dia nggak baca ya. Dia nggak baca. Dia hanya ambil sekali. Si to-dos ini use selector state to-dos. To-dos dari indeks, to-dos kita pecah, terus to-dos.map kita bikin title-nya. No, dia nggak kebaca ya. Apa ya kira-kira ya? Bisa kita rapin dulu, get to-dos. Bentar, sorry. To-dos is not defined. Bentar, ini kita matiin dulu. Konsolok to-do. Nah, dia kebaca nih objek isinya ini iya. Loading. Oke, to-dos. Coba kita baca di sini to-dos. Dia undefined ya namanya. Nama to-dos ini dia nggak bisa baca. Get state.todos di sini. Oke sih. Sama aja undefined. Kalau kita matiin di sini, kita bikin namanya to-do. Ini to-do juga. Apakah kebaca? Kebaca ya. Oke. Bentar. Slice get to-dos namanya. Oke. Ini namanya to-dos ya di sini. Sorry. Namanya to-dos di sini. Ini nggak perlu diimport. Gila sih. Ini namanya S. Kalau kita bikin to-dos. Nah, dikebaca array kosong. Get to-dos kalau misalnya ini to-dos. To-do enggak kan? Kalau pakai S, ini to-dos array kosong dia. Dia ada di bagian sini ya. /to-dos. Oke. Sini to-dos juga. Kalau kita import tadi yang namanya to-dos, dia nggak masuk. Oke. Coba import to-do from state to-do belum diduplicate, Kak. Di fulfill. Yes, benar. Dia belum di fulfill. Belum masuk ya. Tapi kan kita udah memanggil gitu. Kita udah panggil
si tudusnya gimana gitu. Si tudunya itu dari si use effect ini. Jadi sewaktu dia di refresh, harusnya si use effect ini harus udah memanggil, udah ngedispatch si fungsi get tudus gitu, teman-teman. Coba kita store. Nah, tadi masalahnya itu ini kita hilangin dulu. Coba deh, kalau misalnya ses tudus ini kita hilangin dulu. Coba masih sama kah? Yes, benar. Ini masih sama. Tudus. Oke, tudus dapat dari mana? Ini dapat di selektor dari state.tudus, fetch tudus. Penamaan ini sih agak ribet sama aku. Kalau kita bikin di sini namanya tudu. Nah, ini kan tudus kan? Sorry, ini tudus. State-nya juga harus sama. Nah, tudus di sini baru dia bisa masuk datanya. Aduh, ini untuk penamaan agak ribet sih. Jadi si tudus ini kita nggak perlu. Sorry. Si tudus ini kita bisa mapping sekarang. Di sini tudus.map key title, terus di sini tudu.id. Tudu.id. Oh, sorry. Ini kita bikin key tudu.id. Sorry. Halaman home tudus.map tudus ini ya. Tudus.map kah? Yes. Console of tudus isinya array. Tudus.map isinya tudu. Ada yang salah kah? Dia kenapa nggak bisa keluar, teman-teman? Nah, dia ngeluarin kan. Fetch tudus. Dispatch kah? Dispatch. Nggak harus ya, dispatch. Ini datanya udah keluar, teman-teman, di sini. Ini tinggal kita pecahin. Nah, objek user ID. Wah, gila. State. State. Tudus.map is not a function. Tudus.map. Tapi ini udah ini tudus. Oke, dia ngeluarin pending sebentar. Ini kita cek lagi slice-nya. Ada salah penamaan bisa ini sih. Oke, get tudus, ini fungsi dari atas. Pending, dia ambil state, terus dia loading. Terus kalau dia udah fulfill, dia ada state, terus state-nya itu berhenti, mati. Nah, si state.tudus ini dia akan mengambil si action.payload yang isinya dari si JSON. Ada yang salah kayak. Udah pas sih ini, udah pas. Ini udah ngambil state tudus. Tuh, sebentar, ini asik nih ada yang ngomong nih. State tudu belum dipakai di update Kak, di fulfill. State tudu belum dipakai di. Benarkah? Begitu. Udah nih. Siapa namanya? Novianto. State tudusnya udah ada, tapi dia tadi itu Kak. Gimana? Itu di tempat saya udah keluar, Kak. Iya sih. Udah di-update. Kita belum update sih ini. Belum ada di-update. Ini udah keluar, but kita mau ngepecahin sih di sini. Ngepecahin kenapa sih tudusnya itu nggak kebaca gitu. Padahal kan kita mau pecahin kan satu-satu. Atau permisi, Kak. Yes. Itu tanda panahnya 1 atau 2 ya, Kak? Itu sebelah kanan tudu itu. Sebelah kanan tudu yang mana nih? Ini?
Yang to-do.map itu Kak, yang baris 21. Satu nih. Oh, enggak dua Satu. Kak. Tanda panahnya 2. Enggak, sama dengannya dua enggak? Atau satu? Enggak, itu kan satu sih. Atau ada yang salah kah? Coba kita bikin gini. Enggak juga ya. Tanda panahnya 1, dia kayak callback function gitu sih. Dia pecah jadi yes, arrow function 1 kan. Kan gini kan, teman Novianto. Itu sama dengan atau strip, Kak? Yang mana sih? Yang ini? Iya. Ini sama dengan, Kak, ini sama panahnya. dengan, Oh, sama dengan, sama Oh, dengan. kelihatan di sini strip, Kak. Nah, ini sama dengan. Mungkin kurang besar ya. Yang bagian state loading, coba Kak, coba ke to-do slice lagi, oke. Bagian step loading. Nah, yang bagian state loading, oke. Nggak ada yang salah kan? Get to-dos fulfilled. Get to-dos fulfilled. Yes, get to-dos fulfilled. Kenapa? Ini arrow function sih. State action, benar. Kok actionnya beda warna ya? Nah, ini kenapa beda warna? Karena di bagian pending sama si rejected, ini si action nggak kepake gitu. Tapi kalau misalnya kepake, dia bakal berwarna gitu. Misalnya action di sini. Nah, dia bakal hidup gitu. Ini karena dia si actionnya nggak kepake gitu. Atau kita bisa bikin gini aja sih. Yes, benar. Nah, oke. Masalah kita kan di sini ya, di to-dos kan. Kenapa dia bisa nggak ada gitu? Padahal kan ini udah kita konsol kan di sini. Udah ada kan, ini to-dos gitu. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia nggak bisa kebaca gitu? Teman-teman gimana? Ada yang bisa jawab? Step to-dos. Apa kita bikin step dulu biar kita tahu di mana? Nah, step dia nggak kebaca ya di sini. Ini to-dos. Coba kita. Nah, di sini kan ada 2 ya. To-dos isinya kosong. Mana sih? Tadi ada isinya ya. Kalau tadi kan ada isinya, ini kan kosong. Mana sih ya? Nah, sorry. Nah, ini ada isinya kan, 200 gitu, 200 data. Nah, tapi kenapa dia nggak kebaca gitu, teman-teman? Yang kebaca to-do sih, Kak, bukan to-do-nya. Oke, berarti dot to-do ya. Gini ya. Oke. Apa kebaca? No. Dia nggak kebaca. Yang kebaca tuh yang di map to do ID. Bentar. To-dos.map yang di map kan to do.id. Yang kebaca to do sih, bukannya to do-nya. Oke. Tapi kan ini kan yes, ini dia jawabannya. Belum di return. Sederhana itu sih. Jadi kalian bikin return. Oke, jangan lupa ya, bikin return. Nah, di sini. Nah, di sini kalian bikin to-do.title. Oke. Nah, di sini baru kebaca. Oke. Nah, ini kalian harus jeli gitu. Hal-hal kayak gini, itu tadi aku nunggu. Kenapa nggak ada yang jawab? Nih. Ini kalian bisa bikin key-nya todo.id supaya dia nggak marah. Nah, jadi jalan kan. Ini kalian bisa bikin user list UL di sini. Nah, UL di luarnya. Nah, di sini udah kebaca. Ingat ya, ini nggak boleh. Ini aku yang ini aku salahin ya tadi di sini. Tapi kalau yang di sini yang tadi, ini pastikan
buat penamaannya kalian benar gitu di sini. Makanya penamaan di sini sama yang di bagian indeks ini gitu. Pastikan dia sama gitu. Jangan di sini kayak to do gitu. Di sini kalian bikin to do's gitu. Jadi kalian bisa bingung gitu. Kalian bisa bingung tadi aku pakai yang mana ya? Di bagian mana ya gitu. Gitu teman-teman. Nah, untuk use selector ini dia akan memanggil si state yang kita panggil. State kita panggil itu ada di mana? Ada di bagian to do slice ini, teman-teman. To do slice ini kan kita ekspor nih, udah kita kirim semuanya ini. Nah, terus kita panggil deh si bagian ininya gitu, si bagian redassernya gitu. Si to do's kan kita ambil. Kalau loading, kalau misalnya loading, ya udah kalian bisa tambahin di sini loading gitu. Nah, biasanya loading ini untuk apa gitu? Loading ini biasanya untuk ngebikin apa ya istilahnya ya? Nah, kalau kalian kan biasanya kalau misalnya masuk ke halaman tertentu kan itu misalnya ada loadingnya kan, loadingnya kayak berupa gambar gitu, gambar yang bergerak sebelum masuk ke halaman aslinya. Nah, ini kalian bisa gunakan fitur ini di loading ini gitu. Kalau misalnya dia loadingnya true, dia nampilin apa. Terus kalau dia udah fulfill, dia loadingnya mati, jadi false. Jadi dia hilangin loadingnya, dia nampilin data gitu. Kalau dia rejected, ya udah dia biarin kosong. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini ya, use state itu nggak ada ya di sini. State itu udah kita pindahin semuanya ke sini, di sini. Ini namanya kan ada initial state ya. Jadi kita nggak ada lagi kayak di awal let di sini to do's gitu kan, set to do's. Nah ini itu semua udah diatur di atas. Dan ini juga bukan berarti kalian nggak pernah pakai lagi. Ini bisa kalian pakai, tapi tergantung kebutuhan kalian. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Permisi Kak. Yes. Ini Oke. itu Pak, saya tambahin return tuh malah error tuh Kak. Kalau enggak saya tambahin return malah bisa tampung tuh Kak. Kelihatankah datanya kalau nggak ditampung error? Tampung return? Kelihatan, terlihat. Maksudnya kayak konsoloknya gitu atau apa? Oh, ini udah Soalnya ya, kalau misalnya kita nge-return itu fungsinya untuk tag yang lebih dari satu gini. Bisa lebih dari satu gini sih. Gini, LI. Nah, tapi ini harus kalian balut lagi dengan react fragment. Sorry. Nah, gini. Jadi lebih baik pakai return sih biasanya. Masalahnya kalau di aku dia nggak ada gitu. Kalau kita hilangin return-nya ya. Nah, ini apakah muncul? Mungkin. Nah, dia kebaca, tapi di sini dia nggak bisa kebaca gitu. Dia ngelooping doang kan. Terus mau diapain gitu? Dia mau ngapain? Kalau nggak pakai return bisa pakai, nah bener nih. Kalau nggak pakai return bisa pakai yang arrow function biasa sih. Jadi dia nggak pakai yang gini ya. Yang gini kan maksudnya, Novianto, yang kurung keriting kan? Iya Kak, kurungnya diganti kurung biasa. Ya, biasa. Kalau nggak pakai return. Benar. Sampai sini ada yang mau ditanya? Coba dulu deh yang tadi yang error return tadi. Oh ya Kak, karena saya udah pakai yang ini yang arrow. Kurung keriting kan? Iya, ya. Ya, iya sih. Oke. Materi kita sebenarnya hanya Redux ini aja. Jadi seputar bagaimana kalian ngehandle. Jujur ini buatku juga masih pertama kali ya. Maksudnya bukan pertama kali pakai Redux,
tapi pakai yang toolkit kayak gini. Jadi sebelum memulai materi ini, tadi aku sempat sih kelabakan kan, soalnya Redux yang sebelumnya itu nggak bisa digunain. Jadi aku ngajarin ini sebentar, gimana configure store-nya gimana, terus dia udah pakai yang namanya slice kayak gini. Kalau di Redux ini slice ini nggak ada gitu. Slice ini nggak ada. Yang ada pokoknya cuman store, isinya index, terus ada file lagi namanya action dan reducer gitu doang. Nah, kalau ini kan baru ya di sini. Jadi si action sama si reducernya itu si state-nya ini itu udah di dalam semua gitu. Gitu sih, teman-teman. Ada yang mau ditanyain kah? Sebelum balik ke Mas Rio? Halo? Nah, teman-teman, ada feedback? Apa ada pertanyaan lagi? Jadi mumpung kita masih punya cukup waktu, jadi kita masih bisa diskusi lagi mengenai ini. Atau mungkin sama teman-teman ada masukan buat materi kali ini, kita masih open. Oke. Jantungan sih aku Bang Ri tadi. Apa? Jantungan tadi. Kayak... Oh gitu, oke. Baiklah. Oke teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita udah 1,5 jam. BPJS biasa sih, teman-teman. Ada pertanyaan ya? Enggak, cuman mau lihat aja sih. Oh, BPJS ini isinya gini. Jadi pertemuan keempat ya kita akhiri hari ini. Terus, sebentar. Jadi karena kan seharusnya kita kan jadwal kelas pertemuan ke-5 itu kan hari Kamis. Cuma karena hari Kamis libur, jadi nanti pertemuan ke-5 akan mundur sedikit ke hari Selasa minggu depan, tanggal 31 Mei. Lalu pertemuan ke-6 tanggal 2 Juni. Lalu nanti untuk tugas dan tugas akhirnya sebelum kita keluar sertifikat itu setelah 2 Juni. Jadi nanti gitu ya teman-teman ya, ada mundur jadwalnya. Nanti kita kirim link dan calendar seperti biasa ke Google dan grup WhatsApp teman-teman. Begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Bentar Bang, buat teman-teman, kalian ada pengen request bahas sesuatu kah untuk pertemuan selanjutnya? Soalnya kan kalau melihat materi ini, itu harusnya materi sekarang itu Redux, dan kedepannya itu ada namanya Redux Tang gitu kan. Redux Tang itu di pertemuan selanjutnya gitu kan. Tapi karena udah karena Redux Toolkit ini udah lebih efisien gitu kan. Jadi kayak udah bisa semuanya gitu. Jadi si Redux Tang ini sebenarnya udah nggak kepake lagi sih di pertemuan ke-5 gitu. Kalian ada request kah gitu? Tambahan mau materi apa? Kalau yang misalnya nggak ada, multiple konteks sama memoization. Memorization. CRUD. Kalau CRUD masalahnya kita dapat data dari mana gitu loh buat nambahin. CRUD. Bolehlah nanti ya nambahin form ya. Kalau form datanya gimana, terus kita tambahin di bagian mana gitu ya. Atau gimana cara instalasi framework lain kah? Misalnya kayak Tailwind ke dalam React atau gimana, teman-teman? Oke, kita tampung ya berarti ya. Boleh ya. Boleh ya berarti. Instalasi kah? Instalasi framework CSS? Boleh ya? Biar kita coba pakai Tailwind. Boleh ya? Oke, kalau gitu. Oke deh Bang. Kalau sudah,
Berarti kita akhiri sejak kelas hari ini. Thank you teman-teman udah datang. Sampai ketemu di Selasa minggu depan. Oke, bye-bye. Bye-bye.